Berjumpa lagi dengan saya pencari kebenaran. Shalom para sahabat semua. Jua-jua, mujua-jua, berkah dalam. Selamat memasuki bulan Mei, bulan Maria untuk seluruh umat Katolik, para sahabatku sekalian. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait tentang ceramah atau pengajaran dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa umat Islam yang masuk ke dalam gereja itu haram. Sementara kalau kita melihat beberapa peristiwa-peristiwa atau kejadian di mana banyak sekali umat Islam yang masuk ke dalam gereja, entah itu dalam acara pernikahan, entah itu dalam acara tahbisan imamat, tahbisan pastor ya. Banyak sekali, dan saya sendiri pernah melihat dan mengamati bagaimana dalam satu acara pernikahan di gereja banyak yang datang umat Islam sendiri, mereka berjilbab ya masuk ke gereja. Nah, kalau mengikuti apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini, sebut haram muslim masuk ke dalam tempat ibadah agama lain dengan mengutip mazhab Syafi'i, karena di dalam tempat ibadah agama lain itu katanya ada berhala. Nah, lengkapnya demikian. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram karena Nabi tak mau masuk ke dalam tempat ibadah kalau di dalam tempat itu ada berhala. Maka dalam Islam, mazhab Syafi'i mengharamkan masuk ke dalam rumah ibadah di dalamnya ada berhala. Nah, ini kata-kata dari Ustadz Abdul Somad. Dan di tempat yang berbeda, kalau para sahabat mau mencari lagi, Ustadz Adi Hidayat justru lebih keras lagi mengatakan bahwa umat Islam yang masuk ke dalam tempat ibadah agama orang lain, dia telah melakukan perbuatan dosa. Allah, dosanya banyak itu. Silakan dicari para sahabat sekalian. Sekali lagi, mereka yang masuk ke dalam gereja, ke tempat ibadah orang lain, mereka telah melakukan dosa. Nah, kembali ke konteksnya, bahwa sekali lagi banyak sekali umat Islam yang selama ini masuk ke dalam gereja, bukan hanya masuk, tetapi juga mereka terlibat dalam kegiatan itu. Misalnya mereka mengantarkan persembahan, memberikan stolak, dan beberapa video-video seperti itu ya. Dan itu bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga terjadi. Seperti peristiwa kemarin di masa-masa pandemi ini, bagaimana umat muslim di Eropa sana juga mereka malah bersembahyang, melakukan sholat itu di gereja. Nah, bagaimana menyikapi ini? Saya mencari sumber lain dari dutaislam.com. Jadi dari sumber Islam itu sendiri, ya, saya tidak tahu ini valid atau tidak, tapi dari sumbernya mereka sendiri. Nah, di sana dikatakan paling tidak ada 4 perbedaan pendapat ulama. Pertama, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa makruh bagi seorang muslim memasuki sinagog dan gereja. Kita lihat pendapat yang kedua. Sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh, ya, tidak boleh bagi orang muslim memasuki tempat ibadah non-muslim kecuali ada izin dari mereka. Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain berpendapat bahwa tidak haram memasuki tempat ibadah non-muslim meski tanpa ada izin dari mereka. Sebelumnya tadi itu Ustadz Abdul Somad ini mengutip dari mazhab Syafi'i juga, ya kan? Mungkin dari yang pertama, pandangan yang pertama. Nah, kemudian di dalam Duta Islam ini juga dikatakan pandangan yang ketiga, ulama mazhab Hanbali berpendapat boleh bahwa memasuki sinagog dan gereja dan rumah ibadah lainnya serta melakukan salat di dalamnya, tapi hukumnya makruh menurut Imam Ahmad jika di dalamnya ada gambar. Pandangan yang keempat yaitu Ibnu Tamim berpendapat tidak mengapa masuk sinagog dan gereja jika tidak ada gambar di dalamnya. Begitu juga salat di dalamnya. Dan selanjutnya silakan nanti para sahabat membacanya demikian. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari 4 perbedaan pendapat ini? Ternyata kalau bisa kita simpulkan mengenai masuk atau tidak masuk ke dalam gereja, ya, tidak dalam, bukan maksudnya masuk gereja, masuk menjadi anggota gereja, bukan. Masuk atau tidak masuk ke dalam gereja itu
mengenai ini masih dibingungkan, ya, masih dipertanyakan oleh para ulama sendiri. Nah, lalu dengan Ustadz Abdul Somad, dengan Ustadz Adi Hidayat, mengapa mereka malah sepertinya yakin sekali mengatakan bahwa itu haram dan itu disampaikan gitu ya, sampai tersebar seperti ini. Kok sampai begitu yakinnya mengatakan bahwa itu haram, sementara dalam pandangan Islam sendiri masih belum jelas, ya. Apalagi sampai mengatakan umat Islam yang masuk gereja itu berdosa, seolah-olah mereka para ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini adalah orang-orang yang suci dan tidak berdosa. Itu saya kira kemunafikan tersembunyi lah itu ya, tapi itu urusan mereka. Tapi yang mau saya katakan, janganlah sampai menghakimi, menjudge umatnya sendiri. Kasihan, sekalipun itu mengajarkan ajaran agama, saya kira kita sebagai orang, sebagai manusia yang memiliki logika, akal budi ini harus mengkritisi, bukan malah menerima begitu aja. Ya, saya tahu porsinya si Bapak Ustadz Abdul Somad ini ataupun siapapun itu, mereka adalah sebagai ustadz yang mengajarkan akidah Islam yang sebenarnya, tetapi harusnya perlu dipilah-pilah apakah benar ataukah tepat ataukah justru malah bertentangan. Nah, itu menurut saya seperti itu. Tapi itu bukan poin utama saya. Yang mau oke, sebelumnya lagi. Bahkan ada viral juga di poskupang.com di mana Presiden B.J. Habibie itu sebut gereja tempat menenangkan saat bersedih, tempat mengadu Tuhan. Ini menarik sekali ya. Presiden B.J. Habibie sebut gereja tempat menenangkan saat bersedih, tempat mengadu Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Presiden B.J. Habibie ini, mantan presiden ini, kalau dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, berarti Presiden B.J. Habibie ini sudah melakukan yang namanya haram dan itu sudah berdosa. Oke, biarlah mereka menyimpulkan demikian. Nah, kembali ke apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini dengan mengutip mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa haram masuk ke tempat ibadah orang lain karena kalau di dalam tempat itu ada berhala. Haram kalau ada berhala. Oke. Saya jadi teringat apa yang pernah dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa di dalam salib itu ada jin katanya. Jin kafir. Saya tidak tahu apakah maksudnya Ustadz Abdul Somad ini yang dimaksud dengan berhala itu adalah seperti patung, seperti salib, atau seperti apa sebenarnya. Apakah apa yang dimaksud dengan berhala itu saya tidak tahu. Saya tidak pernah menemukan atau belum pernah menemukan di dalam gereja atau di tempat ibadah ada namanya berhala. Oke, kalau mungkin di tempat-tempat ibadah yang lain itu mungkin ada, tapi saya tidak melihat itu sebagai berhala, tetapi itu sebagai sarana bagi mereka, saudara-saudari saya yang untuk menjalankan agamanya mereka. Tetapi yang pasti di dalam gereja, ya, di dalam gereja itu tidak ada yang namanya berhala, saya bisa pastikan itu. Kalau mengatakan patung itu sebagai berhala, oke, mari kita bandingkan dengan umat Islam sendiri yang menggunakan sajadah, ya kan? Di dalam sajadah itu ada gambar-gambar, ya. Gambar dan patung itu memiliki esensi yang sama, dia benda mati. Tetapi mengapa itu ada? Mengapa itu ada? Bukan berarti gambar atau patung itu adalah berhala, bukan, ya kan? Jadi meskipun di dalam gereja itu ada patung, ada gambar juga, dan di dalam masjid yang digunakan oleh para saudara-saudari umat muslim itu untuk sembahyang, di dalam sajadah itu ada gambar, entah gambar Mekah atau gambar apapun itu saya kira bukan berhala. Nah, ini pola pikir yang sangat keliru menurut saya, ya.
Nah, jadi sebagai penutup dari saya sendiri, para sahabatku sekalian, hati-hati dengan ajaran agama. Ya, hati-hati dengan orang yang menyampaikan ajaran agama. Bisa jadi dia sesat, akhirnya kita sendiri yang sesat, ya kan? Hati-hati dengan itu. Kita sebagai orang-orang yang memiliki akal budi pikiran juga, marilah kita gunakan akal budi dan pikiran itu untuk suatu kebaikan, bukan untuk menjatuhkan atau memojokkan suatu ajaran agama tertentu. Apalagi kita tahu Indonesia negara plural, negara yang sangat majemuk, baik itu suku dan agama maupun bahasa. Mari kita jaga itu. Inilah kekayaan kita sebagai Indonesia. Ya, gunakan akal pikiran kita untuk memilah-milah yang baik untuk kebaikan bersama. Ini penting sekali. Jangan lihat karena dia itu, dia adalah tokoh agama, lalu seolah-olah dia sudah memiliki pemahaman yang benar dan tepat, lalu kita mangguk-mangguk begitu saja. Saya kira ini keliru. Ya, bisa jadi ya pemahamannya dia itu keliru, pengetahuannya dia belum maksimal. Karena yang namanya pengetahuan itu berproses terus-menerus. Tidak ada pengetahuan yang sudah fix terus berkelanjutan. Tapi kita bisa melihat pengetahuan itu benar kalau dia memiliki efek yang baik, dampak yang baik bagi diri sendiri dan juga bagi banyak orang. Nah, saya kira di sana kita juga perlu tahu bahwa terkadang agama ini mengajarkan sesuatu yang namanya kebencian dan kekerasan, ya. Dan disitulah butuh ketelitian, butuh kehati-hatian. Jangan sampai terjadi pengajaran-pengajaran yang membuat kita akhirnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Jangan sampai. Oke, saya kira itu para sahabatku sekalian. Hati-hati dengan orang-orang yang demikian, yang hanya orang memiliki kebencian yang selalu menabur permusuhan. Hanya orang-orang yang memiliki kebencian yang selalu menabur permusuhan. Hanya orang yang memiliki kebencian yang menabur yang namanya setan. Saya kira itu. Selamat siang, tetap semangat dalam menjaga keutuhan NKRI, toleransi tetap kita kedepankan, dan tetap semangat di dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Shalom, Joshua Horas.